Aku tahu cara membuat ibumu bisa melihat lagi, kata anak jalanan itu kepada wanita kaya di pinggir jalan. Jessica Widodo mencengkeram setir mobilnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Ban mobil mereka pecah tepat di tengah jalan tol yang menghubungkan Jakarta dengan pedesaan, dan ibunya, Ibu Margareta, tetap duduk di kursi penumpang dengan tongkat putihnya di tangan. Kacamata hitam menutupi mata yang sudah 2 tahun tak bisa melihat. Ibu, aku akan menelepon Derek. Pasti ada paku di jalan. Gumam Jessica sambil mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar. Jangan khawatirkan aku. Nak, ibu baik-baik saja di sini. Jawab Ibu Margareta dengan suara tenang yang selalu ia gunakan sejak kehilangan penglihatannya. Ketenangan yang mengiris hati Jessica bagai pisau. Lalu suara seorang anak memecah keheningan siang yang panas itu. Ibu, apakah ibu butuh bantuan? Jessica menoleh dan melihat seorang anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, mengenakan pakaian lusuh dan bertelanjang kaki. Rambutnya ikal berantakan, dan ada tekad yang aneh di matanya yang besar dan tajam. Tidak, terima kasih. Aku bisa menanganinya sendiri, jawab Jessica dengan ketus, tanpa kesabaran untuk pengemis lain. Perusahaan kosmetiknya telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dan ia terbiasa dengan orang-orang yang mendekatinya dengan mengharapkan sesuatu. Anak itu tidak mundur. Ia melangkah lebih dekat dan menunjuk langsung ke arah Ibu Margareta. Aku tahu cara membuat ibumu bisa melihat lagi. Ponsel Jessica terlepas dari tangannya dan jatuh ke aspal yang panas. Ibu Margareta menegakkan tubuhnya di kursi, menolehkan wajahnya ke arah suara anak itu. Apa yang kamu bilang? Bisik Jessica. Jantungnya berdebar kencang. Ibumu tidak terlahir buta, kan? Dia kehilangan penglihatannya karena sesuatu yang terjadi. Aku tahu karena aku kenal seseorang yang bisa membantunya melihat lagi. Ulang Tirto dengan keyakinan yang membuat Jessica terdiam. Pergi dari sini sekarang juga, teriak Jessica. Suaranya bergetar antara marah dan sakit hati. Berani-beraninya kamu bercanda tentang hal seperti ini. Apakah kamu tahu apa yang sudah kami lalui? Jessica. Ibu Margareta meletakkan tangannya di lengan putrinya. Biarkan anak itu bicara. Tidak, Bu. 2 tahun bolak-balik ke dokter. 2 tahun kehilangan harapan. Aku tidak akan membiarkan bocah ini mempermainkan perasaan kita. Tirto menyilangkan lengan kurusnya di dada. Namaku Tirto, bukan bocah. Dan aku tidak bercanda. Nenekku kenal seorang wanita yang tinggal di dekat gereja di kampungku. Dia sudah membantu orang lain yang menjadi buta setelah kecelakaan. Kecelakaan apa? Tanya Ibu Margareta, mengabaikan tatapan marah putrinya. Tirto ragu sejenak seolah menimbang kata-katanya. Kecelakaan bahan kimia. Ibu jadi buta karena bahan kimia, kan? Keheningan yang mengikuti terasa memekakan. Kaki Jessica gemetar. Bagaimana anak ini bisa tahu? Kecelakaan di laboratorium perusahaan itu telah dirahasiakan sepenuhnya. Hanya dia, ibunya, dan beberapa eksekutif puncak yang tahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada Selasa sore itu 2 tahun lalu. Bagaimana kamu tahu itu? Tanya Jessica dengan suara parau. Karena aku ada di sana hari itu, jawab Tirto dengan tenang. Ibuku bekerja sebagai petugas kebersihan di perusahaanmu. Dia membawaku karena tidak ada yang bisa menjagaku. Aku melihat saat ibumu masuk ke ruangan itu dan keluar sambil menjerit. Tangannya menutupi wajahnya. Kenangan itu menghantam Jessica seperti pukulan di perut. 2 tahun lalu, ia telah mengembangkan lini produk pencerah kulit baru. Ia begitu bersemangat dengan hasil tesnya hingga ingin menunjukkannya kepada ibunya secara langsung, pendukung terbesarnya dalam bisnis. Ibu Margareta pergi ke laboratorium perusahaan pada Selasa sore itu. Jessica sedang dalam rapat penting dan meminta ibunya menunggu beberapa menit. Saat itulah hal yang tak terpikirkan terjadi. Ibu Margareta, penasaran ingin melihat produk baru itu, masuk ke laboratorium sendirian dan tidak sengaja menjatuhkan botol berisi formula eksperimental. Cairan itu terciprat ke matanya. Kepanikan, jeritan, kesibukan ke rumah sakit. Dokter mengatakan kerusakan pada korneanya tidak bisa dipulihkan. Jessica tidak pernah memaafkan dirinya sendiri karena meninggalkan bahan kimia dalam jangkauan ibunya. Ibumu, Jessica menelan ludah dengan susah payah. Apakah ibumu ada di sana? Santi Wulandari. Dia dipecat keesokan harinya, kata Tirto dengan pahit. Mereka bilang itu pemotongan anggaran.
Tapi semua orang tahu itu untuk membungkam saksi tentang apa yang terjadi. Rasa bersalah yang telah Jessica tanggung selama 2 tahun bertambah 10 kali lipat. Bukan hanya ibunya yang kehilangan penglihatan karena kelalaiannya, tetapi seluruh keluarga kehilangan mata pencaharian untuk menutup-nutupi kecelakaan itu. "Di mana ibumu sekarang?" tanya Ibu Margareta. "Dia pergi dari kota setelah kehilangan pekerjaannya, meninggalkanku bersama nenek karena dia tidak bisa menghidupiku lagi. Tapi sebelum dia pergi, dia memberitahuku tentang seorang wanita bernama Ibu Harapan yang tinggal di Glodok dekat Gereja Tritunggal Kudus. Wanita ini punya pengetahuan khusus tentang tanaman dan obat-obatan alami. Dia sudah membantu banyak orang yang menjadi buta karena kecelakaan bahan kimia." Jessica menggelengkan kepalanya. "Itu konyol. Kalau ada obat untuk kebutaan seperti itu, dokter pasti sudah memberitahu kami." "Dokter tidak tahu segalanya," Tirto bersikeras. "Ibu Harapan bukan dokter. Dia seorang tabib. Ibuku bilang dia bisa membalikan kerusakan dari bahan kimia menggunakan tanaman tertentu dan doa. Tapi itu hanya berhasil jika orangnya punya iman dan jika orang yang menyebabkan kecelakaan ada di sana untuk meminta maaf." Jantung Jessica berdebar kencang. Kedengarannya seperti penipuan. Namun kehususan detailnya membuatnya penasaran. "Bagaimana anak ini tahu begitu banyak tentang kecelakaan itu? Berapa yang kamu mau?" tanya Jessica dengan dingin. "Berapa untuk menghentikan sandiwara ini?" Tirto terlihat benar-benar tersinggung. "Aku tidak mau uang. Aku mau kamu ikut denganku ke rumah Ibu Harapan. Kalau dia bisa membantu ibumu, kamu bantu aku menemukan ibuku. Dia tinggal di suatu tempat di pedesaan, tapi aku tidak tahu persis di mana." "Tirto," kata Ibu Margareta dengan lembut, "kenapa kamu mau membantu kami?" Anak itu menundukkan kepalanya, menggesekkan kaki telanjangnya di trotoar yang panas. "Karena aku melihat bagaimana putrimu menangis hari itu di rumah sakit. Dia berteriak bahwa itu salahnya, bahwa dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Ibuku bilang dia sudah tidak sama sejak itu, bahwa dia berubah total." Itu benar. Jessica tahu dia telah menjadi lebih dingin, lebih jauh. Rasa bersalah menggerogotinya. Dia telah membangun kerajaan bisnis, tapi dia merasa telah menghancurkan hidup orang yang paling berarti baginya. "Bu, kita tidak akan terjebak penipuan ini," kata Jessica, mengambil ponselnya dari tanah. "Aku akan menelepon Derek dan kita pergi." "Tidak," Ibu Margareta tegas. "Kita pergi dengan anak ini." "Bu." "Jessica, aku kehilangan penglihatanku. Bukan kemampuanku untuk membuat keputusan tentang hidupku sendiri. Dalam 2 tahun, kita sudah menemui puluhan dokter. Tidak ada yang menawarkan harapan. Anak ini menawarkan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Sebuah kesempatan." Jessica merasa dunia berputar di sekelilingnya. Ibunya, yang selalu begitu rasional, bersedia mengikuti anak jalanan ke seorang tabib. Bagaimana kalau berbahaya? Bagaimana kalau ini jebakan untuk merampok kita? Tirto memutar matanya. "Kamu melihatku dan melihat perampok. Aku 10 tahun dan bertelanjang kaki. Perampokan macam apa yang bisa kulakukan?" Meski dalam ketegangan, Ibu Margareta berhasil tersenyum kecil. "Anak itu benar, sayang. Lagi pula, apa yang bisa kita rugi? Penglihatanku sudah hilang. Kalau ada kesempatan, sekecil apapun, aku ingin mencoba." Jessica menatap ibunya, lalu Tirto, dan akhirnya mobil dengan ban kempes itu. Mungkin ini takdir yang memaksa situasi yang tidak akan pernah berani ia ciptakan sendiri. "Baiklah," desahnya. "Tapi pertama, mari kita ganti ban ini. Dan kamu," ia menunjuk Tirto, "jelaskan dengan tepat bagaimana kita sampai ke Ibu Harapan ini." Saat Jessica mengganti ban dengan gerakan mekanis, Tirto berbagi lebih banyak detail. Ibu Harapan berusia sekitar 60 tahun dan tinggal di sebuah rumah sederhana di Glodok, Tangerang. Ia telah mempelajari rahasia tanaman obat dari ibunya sendiri, yang pada gilirannya telah belajar dari neneknya. Tapi kenapa khusus untuk kebutaan karena bahan kimia? Jessica bersikeras. Karena suaminya menjadi buta saat bekerja di pabrik produk pembersih bertahun-tahun yang lalu. Dia menghabiskan puluhan tahun mempelajari tanaman dan doa untuk mencoba membantunya. Dia berhasil memulihkan sebagian penglihatannya, tapi tidak semuanya. Sejak itu,
Dia membantu orang lain dengan masalah yang sama. Dan di mana suaminya sekarang? Tirto ragu. Dia meninggal 5 tahun lalu. Tapi sebelum itu dia bisa melihat cukup untuk berjalan sendiri dan mengenali orang-orang. Ibu Harapan bilang kalau dia memulai pengobatan lebih awal, dia bisa membalikannya sepenuhnya. Jessica selesai mengganti ban dan menyekat tangannya dengan kain. Cerita anak itu terlalu detail untuk dibuat-buat. Namun, masih terasa terlalu fantastis untuk menjadi kenyataan. Berapa lama pengobatan ini? Tergantung kasusnya. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Ibu Harapan perlu memeriksa mata ibumu dan memahami persis bahan kimia mana yang menyebabkan kerusakan. Bagaimana dia melakukannya tanpa menjadi dokter? Dia punya caranya sendiri untuk mengetahui. Nenekku bilang Ibu Harapan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat dokter. Jessica menggelengkan kepalanya. Ini semakin tidak masuk akal. Tapi ketika ia menatap ibunya, duduk dengan sabar di mobil dengan tongkat di tangan, dadanya terasa sesak. Ibu Margareta telah menjadi wanita mandiri sepanjang hidupnya. Di usia 67, ia masih menyetir, bepergian sendiri, dan mengurus keuangannya sendiri. Kebutaan telah merenggut semua itu darinya. Baiklah, katanya akhirnya. Ayo pergi. Tapi kalau ini semacam penipuan, ini bukan penipuan, Tirto menyela. Ibu Harapan bahkan tidak memungut bayaran untuk pengobatan. Orang-orang hanya memberi apa yang mereka bisa saat mereka bisa. 1 jam kemudian, mereka berkendara melalui jalan-jalan sempit glodok. Tirto mengarahkan mereka dari kursi belakang, menunjukkan ganggang yang tidak akan pernah Jessica temukan sendiri. Kontras sosialnya sangat mencolok. Mereka telah meninggalkan jalan tol dengan mobil mewah mereka dan sekarang berada di daerah di mana rumah-rumahnya sederhana. Banyak tanpa plester dengan pakaian tergantung di jendela. Itu rumah biru itu. Tirto menunjuk sebuah bangunan kecil tapi terawat. Ada taman di depan dengan puluhan tanaman berbeda. Banyak yang tidak Jessica kenali. Ibu Harapan sedang menyiram tanaman ketika mereka tiba. Dia adalah seorang wanita berusia sekitar 60 tahun, dengan rambut beruban diikat sanggul dan celemek berwarna-warni. Matanya tajam namun ramah. Tirto, serunya, meletakkan penyiram. Nak, aku punya firasat kamu akan datang hari ini, dan kamu membawa tamu. Ibu Harapan, ini Ibu Margareta, wanita yang kuceritakan, dan ini putrinya, Jessica. Ibu Harapan melangkah maju, dan tanpa bertanya, dengan lembut menangkup wajah Ibu Margareta di tangannya. Sayang, biarkan aku melihat matamu. Ibu Margareta dengan ragu melepas kacamata hitamnya. Matanya, yang dulunya coklat cerah, sekarang memiliki selaput keputihan menutupi korneanya. Ibu Harapan terdiam lama, mempelajarinya dengan hati-hati. Tirto memberitahuku tentang kecelakaan itu. Produk pencerah kulit, bukan? Bagaimana ibu tahu? Tanya Jessica, masih curiga. Dari tanda-tanda di mata. Setiap bahan kimia meninggalkan jejak yang berbeda. Yang ini hidroquinon dicampur dengan asam kojik. Konsentrasi terlalu tinggi. Terkena langsung ke kornea. Jessica membeku. Itu persis formula yang telah ia kembangkan. Bagaimana seorang tabib dari kampung tahu komponen spesifiknya? Apakah ibu pernah melihat kasus seperti ini sebelumnya? Beberapa pembantu rumah tangga yang menggunakan produk pembersih tanpa pelindung, pekerja pabrik, bahkan beberapa wanita yang mencoba mencerahkan kulit mereka di rumah dengan produk palsu. Pola kerusakannya selalu mirip. Ibu Harapan berbalik ke Jessica. Tapi kamu pasti bertanya-tanya bagaimana aku tahu formula pastinya, kan? Jessica mengangguk. Karena aku sudah merawat 2 wanita lain yang bekerja di perusahaanmu. Satu adalah karyawan laboratorium. Yang lain adalah petugas kebersihan. Keduanya mengalami kecelakaan kecil dengan formula yang sama. Dunia Jessica runtuh. Orang lain telah terluka oleh produknya dan dia tidak tahu. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Karena mereka diancam akan dipecat jika berbicara tentang kecelakaan itu. Mereka harus mencari pengobatan sendiri. Jessica merasa mual. Perusahaannya telah menutupi kecelakaan lain untuk melindungi reputasi lini produk baru. Dia mencurigai dewan direksi melakukan hal-hal ini di belakangnya tapi tidak pernah punya keberanian untuk menyelidiki secara menyeluruh. Wanita-wanita lain itu, apakah mereka pulih?
Yang satu mendapatkan kembali hampir semua penglihatannya. Yang lain membaik banyak tapi masih memiliki beberapa keterbatasan. Keberhasilan tergantung pada beberapa faktor. Waktu sejak kecelakaan, tingkat keparahan kerusakan, dan yang paling penting, kesediaan orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan untuk berpartisipasi dalam proses penyembuhan. Apa maksudnya itu? Tanya Ibu Margareta. Artinya putrimu harus berpartisipasi aktif dalam pengobatan. Bukan hanya kamu yang perlu disembuhkan, sayang. Dia juga perlu disembuhkan dari rasa bersalah yang dia tanggung. Jessica secara naluriah mundur. Aku tidak butuh pengobatan apapun. Aku hanya ingin ibuku sembuh. Ibu Harapan mempelajarinya dengan mata bijak. Nak, rasa bersalah adalah racun yang sama merusaknya dengan bahan kimia apapun. Sampai kamu memaafkan dirimu sendiri, penyembuhan ibumu akan tidak lengkap. Kalian berdua terhubung oleh trauma ini. Penyembuhan harus untuk kalian berdua. Itu tidak masuk akal secara medis, protes Jessica. Tidak harus masuk akal secara medis, jawab Ibu Harapan dengan sabar. Harus masuk akal secara manusiawi. Apakah menurutmu ibumu bisa benar-benar bahagia mengetahui kamu menghancurkan dirimu sendiri di dalam karena kecelakaan itu? Ibu Margareta mengulurkan tangan ke arah putrinya. Jessica, dia benar. Selama 2 tahun ini, aku merasakan sakitmu lebih dari sakitku sendiri. Kamu berhenti tersenyum, berhenti berkencan, berhenti hidup. Itu menyakitiku lebih dari kebutaan. Air mata mulai mengalir di wajah Jessica. Bu, aku menghancurkan hidupmu. Bagaimana aku bisa memaafkan diriku sendiri untuk itu? Karena memaafkan dirimu sendiri adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan putriku kepadaku, jawab Ibu Margareta dengan tegas. Aku bisa hidup tanpa melihat. Tapi aku tidak bisa hidup mengetahui kamu membunuh dirimu sendiri dengan rasa bersalah karenaku. Ibu Harapan mengangguk. Tepat sekali. Pengobatan untuk matanya akan berhasil. Tapi itu hanya akan bertahan jika kamu menyelesaikan luka emosionalmu sendiri. Kalau tidak, ibumu mungkin mendapatkan kembali penglihatannya untuk sementara, tapi akan memburuk lagi. Apa maksud ibu? Tubuh memiliki hubungan yang dalam dengan emosi. Jika sumber rasa sakit emosional tidak disembuhkan, tubuh menemukan cara untuk mewujudkan penderitaan itu. Aku pernah melihat kasus di mana orang-orang mendapatkan kembali penglihatan mereka hanya untuk kehilangannya lagi karena mereka tidak mengatasi trauma terkait. Jessica melihat sekeliling, memperhatikan tanaman eksotis di taman, rumah sederhana tapi ramah. Tirto duduk di ambang pintu, mengamati semuanya dengan penuh perhatian. Tidak ada yang masuk akal di dunia yang dia kenal. Tapi pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya dalam 2 tahun seseorang menawarkan harapan nyata. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk matanya? Kira-kira 3 bulan pengobatan intensif. Untuk penyembuhan emosionalnya, mungkin lebih lama. Setiap orang bergerak dengan kecepatannya sendiri. Dan jika tidak berhasil, Ibu Harapan memberikan senyum sedih. Maka setidaknya kalian sudah mencoba. Dan yang paling penting, kalian akan menghabiskan waktu ini bersama, terhubung kembali sebagai ibu dan anak perempuan, bukan sebagai korban dan pihak yang bersalah. Tirto berdiri dari ambang pintu. Apakah kalian menerima? Jessica menatap ibunya, yang mengenakan ekspresi harapan yang belum pernah dia lihat dalam 2 tahun. Aku menerima, kata Ibu Margareta. Jika putriku juga menerima. Jessica menutup matanya, merasakan beban tanggung jawab. Menerima berarti mengakui pengobatan tradisional telah gagal. Itu berarti mempercayai metode yang tidak dia pahami. Tapi yang paling penting, itu berarti menghadapi rasa bersalah yang menggerogotinya hidup-hidup. Baiklah, bisiknya. Mari kita coba. Ibu Harapan bertepuk tangan. Bagus sekali. Tapi sebelum kita mulai, kamu perlu memahami aturannya dulu. Pertama, pengobatan terjadi di sini. Ibu Margareta perlu datang setiap hari selama 2 bulan pertama. Kedua, Jessica, kamu juga akan bergabung dalam sesi denganku setidaknya 2 kali seminggu. Ketiga, kejujuran mutlak antara kalian berdua. Tidak ada menyembunyikan perasaan atau ketakutan. Bagaimana dengan Tirto? Tanya Ibu Margareta. Tirto akan membantu pengobatan. Dia memiliki kepekaan khusus untuk hal-hal ini, dan tentu saja,
Kalian akan membantunya menemukan ibunya sesuai kesepakatan. Selama 2 minggu berikutnya, Jessica sepenuhnya mengatur ulang rutinitasnya. Dia meninggalkan perusahaan di tangan Dewan Direksi dan mulai membawa ibunya setiap hari ke rumah Ibu Harapan. Pengobatannya tidak seperti apapun yang pernah dia bayangkan. Ibu Harapan menyiapkan kompres dengan herbal khusus yang diterapkan ke mata Ibu Margareta selama berjam-jam. Sementara kompres bekerja, mereka berbicara tentang kecelakaan, tentang perasaan mereka, tentang hubungan ibu dan anak perempuan. Jessica, kata Ibu Harapan suatu Kamis sore, kamu perlu memberitahu ibumu tentang kecelakaan lain di perusahaan. Kecelakaan apa yang lain? Tanya Ibu Margareta, melepas kompres dari matanya. Jessica ragu. Sejak menemukan wanita-wanita lain yang terluka, dia menggali lebih dalam dan menemukan perusahaannya telah menutupi setidaknya 5 kecelakaan kecil dalam 3 tahun terakhir. Bu, aku menemukan orang lain terluka oleh produkku. Dewan Direksi menyembunyikannya dariku untuk melindungi keuntungan perusahaan. Berapa banyak orang? 5. Dan mereka memecat semuanya setelah kecelakaan untuk menghindari tuntutan hukum. Ibu Margareta terdiam lama. Apa yang akan kamu lakukan dengan informasi ini? Aku tidak tahu. Jika aku melaporkan perusahaanku sendiri, aku bisa kehilangan segalanya. Tapi jika aku tidak melakukan apa-apa, aku terlibat dalam lebih banyak ketidakadilan. Dan apa kata hatimu? Jessica merasakan matanya berkaca-kaca. Hatiku bilang aku perlu melakukan hal yang benar, bahkan jika itu mengorbankan segalanya. Saat itulah Tirto, yang sedang mengatur herbal obat, mendekat. Jessica, apakah kamu ingat nama ibuku? Santi Wulandari. Aku menemukan di mana dia berada. Jantung Jessica berdebar. Di mana? Di sebuah kota bernama Depok. Dia mendapat pekerjaan di pabrik permen manis Jaya. Dia tinggal di sebuah kos-kosan di pusat kota. Bagaimana kamu tahu? Aku bertanya pada semua orang yang ku kenal. Tetangga nenekku bilang dia melihatnya di terminal bus naik bus ke Depok tahun lalu. Jessica menatap ibunya. Kita akan pergi ke sana akhir pekan ini. Itu hal paling sedikit yang bisa kulakukan. Ada satu hal lagi, Tirto ragu. Ibuku mungkin akan memberitahumu hal-hal tentang perusahaan yang tidak akan kamu suka dengar. Hal-hal apa? Dia tahu tentang kecelakaan lain. Dia tahu perusahaanmu menyakiti orang dan menutup-nutupinya. Itu salah satu alasan dia setuju untuk diam tentang kecelakaan ibumu. Mereka bilang jika dia berbicara, mereka akan memberitahu polisi bahwa dia tahu tentang kasus-kasus lain dan tidak pernah melaporkannya sebelumnya. Jessica merasa seperti dipukul. Perusahaannya tidak hanya menutupi kecelakaan. Mereka telah menggunakan pemerasan emosional untuk membungkam korban. Tirto, apakah ibumu punya bukti tentang hal-hal ini? Dia menyimpan beberapa dokumen, foto-foto cedera wanita-wanita lain, salinan laporan yang dia lihat di meja bos saat membersihkan. Ibuku selalu pintar. Dia tahu dia mungkin membutuhkan bukti itu suatu hari. Sabtu berikutnya, Jessica, Ibu Margareta, dan Tirto melakukan perjalanan ke Depok. Alamat yang Tirto dapatkan membawa mereka ke sebuah kos-kosan sederhana di pusat kota. Pemiliknya, seorang wanita parubaya, mengonfirmasi bahwa Santi Wulandari telah tinggal di sana selama hampir 2 tahun. Dia bekerja di pabrik permen, pergi pagi-pagi sekali, dan pulang sore. Dia wanita yang pendiam dan pekerja keras, tidak pernah membuat masalah. Mereka menunggu sampai malam di kafe kecil di seberang kos-kosan. Ketika Santi muncul dari tikungan, Tirto melompat dari kursinya. Ibu. Santi Wulandari membeku di tengah langkah seolah-olah dia melihat hantu. Dia adalah seorang wanita sekitar 40 tahun, kurus, wajahnya ditandai oleh kelelahan dan kekhawatiran. Ketika dia melihat Tirto berlari ke arahnya, matanya dipenuhi air mata. Tirto, anakku, apa yang kamu lakukan di sini? Aku mencarimu, Bu. Aku merindukanmu setiap hari. Santi memeluk putranya erat-erat, tapi di atas bahunya, matanya terkunci pada Jessica. Kehangatan dalam ekspresinya langsung berubah menjadi ketegangan dan ketakutan. Apa yang dia lakukan di sini? Tanyanya pada Tirto, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Jessica. Bu, mereka membantuku. Ibu Margareta sedang menjalani pengobatan untuk mendapatkan kembali penglihatannya,
dan mereka berjanji untuk membantuku menemukanmu sebagai imbalannya. Santi menatap Ibu Margareta, memperhatikan tongkat putih dan kacamata hitam. Kamu masih buta? Ya, jawab Ibu Margareta dengan sederhana. Tapi aku sedang dalam pengobatan, dan aku datang untuk meminta maaf atas apa yang putriku dan perusahaannya lakukan padamu. Santi tampak terkejut. Kamu tahu? Aku tahu kamu dipecat untuk tutup mulut tentang kecelakaan itu. Aku tahu orang lain juga terluka. Dan aku tahu kalian semua diperas untuk tidak melaporkannya. Santi melihat sekeliling dengan gugup. Kita tidak bisa membicarakan ini di sini. Ayo ke kamarku. Kamar Santi kecil dan sederhana. Satu tempat tidur, lemari tua, dan jendela yang menghadap ke halaman dalam kos-kosan, tapi bersih dan rapi dengan beberapa foto Tirto ditempel di dinding. Tirto, kenapa kamu tidak bermain di halaman sementara kita bicara? Saran Santi. Bu, aku mau tetap di sini. Aku tahu semua yang terjadi. Santi menghela napas dan duduk di tempat tidur. Baiklah. Kamu sudah tumbuh begitu banyak selama 2 tahun ini. Kamu berhak tahu kebenarannya. Dia berbalik ke Jessica. Apakah kamu benar-benar ingin mendengar apa yang harus kukatakan? Iya, aku perlu tahu semuanya. Santi berdiri dan membuka laci lemari, mengeluarkan amplop yang sudah menguning. Semuanya ada di sini. Foto-foto, dokumen, laporan, 5 kecelakaan dalam 3 tahun, semuanya ditutupi. Ketika kecelakaan ibumu terjadi, aku pikir perusahaan akhirnya harus bertanggung jawab. Tapi tidak, mereka menawariku uang untuk diam. Berapa banyak? 50 juta rupiah. Itu banyak uang bagiku saat itu. Tapi ketika aku menolak, mereka mengubah taktik. Mereka bilang jika aku berbicara, mereka akan memberitahu polisi bahwa aku tahu tentang kecelakaan lain dan tidak pernah melaporkannya sebelumnya. Bahwa aku akan dianggap sebagai kaki tangan. Jessica merasakan perutnya bergolak. Jadi aku setuju untuk diam, tapi bukan untuk uangnya, karena takut. Aku takut kehilangan putraku, masuk penjara, tidak pernah menemukan pekerjaan dimanapun lagi. Jadi aku mengambil uangnya dan tutup mulut. Itu keputusan terburuk dalam hidupku. Kenapa? Karena 2 minggu kemudian mereka memecatku bagaimanapun juga. Mereka bilang itu pemotongan anggaran. Tapi aku tahu itu untuk menjauhkanku dari perusahaan selamanya. Dengan uang yang mereka berikan, aku bertahan beberapa bulan. Tapi ketika habis, aku tidak bisa mendapat pekerjaan dimanapun. Mereka sudah menyebarkan kabar bahwa aku pembuat masalah. Tirto bergerak lebih dekat ke ibunya. Itu sebabnya ibu meninggalkanku dengan nenek. Santi mengangguk, air mata di matanya. Aku tidak bisa menghidupimu lagi. Aku pikir akan lebih baik untukmu tinggal dengan nenekmu sementara aku memulai dari awal di tempat lain. Aku akan menjemputmu begitu aku kembali berdiri. Lalu kenapa ibu tidak melakukannya? Karena semakin lama berlalu, semakin sulit jadinya. Aku malu. Takut kamu tidak akan memaafkanku karena meninggalkanmu. Dan juga, aku tahu jika aku kembali ke Jakarta, aku mungkin harus menghadapi konsekuensi karena diam tentang kecelakaan-kecelakaan itu. Jessica hancur. Perusahaannya tidak hanya menyakiti orang, itu telah menghancurkan seluruh keluarga. Santi, apakah kamu masih menyimpan semua bukti itu? Ya. Kenapa? Karena aku akan melaporkan perusahaanku sendiri. Aku akan memastikan setiap korban mendapat kompensasi dan perawatan medis yang layak, dan aku akan memastikan tidak ada hal seperti ini yang pernah terjadi lagi. Santi mempelajarinya dengan skeptis. Kenapa kamu mau melakukan itu? Kamu akan kehilangan banyak uang. Karena itu hal yang benar untuk dilakukan, dan karena itu satu-satunya cara aku akan pernah bisa melihat cermin tanpa merasa jijik dengan diriku sendiri. Ibu Margareta menyentuh lengan putrinya. Jessica, apakah kamu yakin? Begitu kamu melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Aku yakin, Bu. Lebih dari yakin, sebenarnya. Aku lega akhirnya punya keberanian untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan sejak lama. Santi ragu sejenak, lalu menyerahkan amplop itu ke Jessica. Semuanya ada di sana. Nama, tanggal, foto, semuanya.
Tapi kamu perlu tahu ini akan menyebabkan skandal besar. Perusahaanmu mungkin akan bangkrut. Biarkan saja. Perusahaan yang menyakiti orang tidak layak untuk ada. Tirto tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka tiba. Apakah ini berarti ibuku tidak akan punya masalah lagi? Ini berarti ibumu akan diakui sebagai korban, bukan kaki tangan, dan dia akan mendapat semua kompensasi yang seharusnya dia terima 2 tahun lalu. Santi mulai menangis. Tirto, apakah kamu benar-benar menginginkanku kembali setelah semua yang kulakukan? Bu, ibu tidak melakukan kesalahan apapun. Ibu ketakutan. Siapapun akan begitu. Malam itu, mereka kembali ke Jakarta dengan Santi. Dia telah berhenti dari pekerjaannya di pabrik permen hari itu juga dan memutuskan sudah waktunya untuk awal baru yang nyata. Dia tinggal di tempat Jessica sementara dia membereskan hidupnya. Senin berikutnya, Jessica memanggil rapat darurat dengan seluruh dewan direksi perusahaan. Di atas meja ruang rapat, dia meletakkan semua bukti yang Santi simpan. Bapak-bapak, kita akan melakukan percakapan yang sangat jujur tentang masa depan perusahaan ini. Direktur Administrasi, Ridwan Hartono, seorang pria 50 tahun yang telah bekerja di sana selama 15 tahun, menatap dokumen-dokumen itu dengan ekspresi tegang. Jessica, dari mana kamu mendapatkan ini? Itu tidak penting. Yang penting adalah aku sekarang tahu persis apa yang kalian lakukan di belakangku. Kami melakukannya untuk melindungi perusahaan. Argumen Direktur Keuangan, Cynthia Permata. Jika kecelakaan-kecelakaan itu menjadi publik, kita akan kehilangan setiap kontrak. Dan berapa banyak lagi orang yang akan terluka jika kita terus menyembunyikan masalah dengan produk kita. Jessica, kamu sedang emosional, kata Ridwan. Insiden-insiden itu terisolasi. Formulanya sudah diperbaiki. Terisolasi. Jessica membanting tangannya ke meja. 5 orang kehilangan setidaknya sebagian penglihatan mereka karena produk kita. Salah satunya adalah ibuku sendiri. Ibumu adalah kecelakaan. Cynthia mencoba berargumen. Dia seharusnya tidak ada di laboratorium tanpa perlindungan. Kalian tahu produk-produk itu berbahaya dan tidak memberitahuku. Kalian membiarkanku membawa ibuku untuk melihat laboratorium dengan mengetahui risikonya. Keheningan di ruangan itu memekakkan telinga. Besok pagi, Jessica melanjutkan, aku akan pergi ke pers dengan semua informasi ini. Aku akan mengungkapkan semuanya. Kecelakaan-kecelakaan, penutupan, pemecatan ilegal, pemerasan. Kalian punya waktu sampai akhir hari ini untuk memutuskan apakah kalian mau mengundurkan diri secara sukarela atau lebih memilih dipecat. Kamu tidak bisa melakukan ini, protes Ridwan. Kamu akan menghancurkan semua yang sudah kita bangun. Kalian sudah menghancurkannya. Aku hanya membuatnya publik. Sore itu, seluruh dewan direksi mengundurkan diri. Keesokan harinya, Jessica mengadakan konferensi pers yang mengekspos semua kasus kelalaian perusahaan. Reaksi baliknya langsung dan menghancurkan. Saham perusahaan anjlok. Beberapa kontrak dibatalkan. Tuntutan hukum mulai menumpuk. Dalam hitungan hari, perusahaan yang Jessica bangun selama 10 tahun berada di ambang kebangkrutan. Tapi anehnya, dia merasa lebih ringan dari yang pernah dia rasakan dalam bertahun-tahun. Apakah kamu menyesalinya? Tanya Ibu Margareta suatu sore saat dia menerima perawatan hariannya dari Ibu Harapan. Tidak, jawab Jessica tanpa ragu. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk. Bagaimana dengan uangnya? Masa depan. Kita akan menemukan cara untuk memulai dari awal, tapi kali ini kita akan melakukan hal-hal dengan cara yang benar. Ibu Harapan melepas kompres dari mata Ibu Margareta. Bagaimana perasaanmu hari ini? Berbeda, kata Ibu Margareta, berkedip beberapa kali. Sejak kemarin, aku merasa seperti ada sesuatu yang berubah di mataku. Berubah bagaimana? Sulit dijelaskan. Seperti ada lebih sedikit kegelapan. Seperti aku bisa merasakan variasi cahaya yang tidak bisa kurasakan sebelumnya. Ibu Harapan tersenyum. Ini permulaan. Tubuhmu merespons pengobatan karena pikiranmu akhirnya tenang. Penyembuhan yang sebenarnya dimulai ketika Jessica memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Dalam minggu-minggu berikutnya, perbaikan Ibu Margareta dipercepat dengan terlihat. Pertama,
Dia mulai dengan jelas membedakan antara terang dan gelap. Kemudian dia bisa membedakan bentuk dan gerakan. Segera dia mampu mengidentifikasi benda-benda besar dan orang-orang di dekatnya. Perusahaan Jessica mengajukan kebangkrutan, tapi dia menggunakan apa yang tersisa dari sumber daya pribadinya untuk memberikan kompensasi kepada semua korban kecelakaan. Santi menerima tidak hanya kompensasi finansial, tetapi juga perawatan medis lengkap untuk kerusakan kecil yang dia alami pada matanya sendiri. Tirto kembali tinggal bersama ibunya, yang mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan produk alami yang menghargai pengalaman dan kejujurannya. Mereka menyewa rumah kecil tapi nyaman di lingkungan yang sama di mana Ibu Harapan tinggal. Jessica, kata Ibu Harapan suatu Jumat sore, pengobatan ibumu hampir selesai, tapi pengobatanmu baru dimulai. Milikku. Kamu sudah memaafkan dirimu sendiri untuk kecelakaan itu, tapi kamu masih belum memaafkan dirimu sendiri untuk semua tahun kamu menutup mata terhadap praktik-praktik perusahaanmu. Itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Itu benar. Jessica telah menemukan perusahaannya terlibat dalam banyak praktik yang dipertanyakan di luar kecelakaan yang ditutupi, pengujian hewan yang tidak perlu, penggunaan bahan-bahan yang dilarang di negara lain, kondisi kerja yang buruk untuk karyawan tingkat bawah. Bagaimana aku bisa begitu buta terhadap semua ini? Karena kamu hanya fokus pada hasil finansial. Ketika kamu hanya melihat angka-angka, kamu berhenti melihat orang-orang. Dan bagaimana aku memaafkan diriku sendiri untuk itu? Dengan mendedikasikan sisa hidupmu untuk melakukan hal-hal secara berbeda. Kamu punya pengetahuan, pengalaman, koneksi. Gunakan semuanya untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Itulah tepatnya yang Jessica lakukan. Dengan bantuan beberapa mitra yang mengagumi keberaniannya karena mengekspos perusahaannya sendiri, dia mendirikan bisnis kosmetik baru yang fokus secara eksklusif pada produk alami dan etis. Perusahaan itu kecil tapi tumbuh secara berkelanjutan, selalu memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan orang di atas keuntungan. Santi adalah salah satu karyawan pertama yang dipekerjakan, bukan untuk membersihkan, tapi sebagai supervisor keselamatan. Pengalamannya dengan kecelakaan sebelumnya membuatnya sangat berharga untuk menemukan masalah potensial sebelum terjadi. Tirto, meskipun usianya masih muda, menjadi semacam konsultan informal. Perspektif unik dan kepekaannya terhadap masalah sosial membantu perusahaan tetap fokus pada orang yang tepat. 3 bulan memasuki pengobatan, Ibu Harapan melakukan tes penglihatan terakhir pada Ibu Margareta. Berapa jari yang kuangkat? 3. Jawab Ibu Margareta tanpa ragu. Dan sekarang. 5. Bisakah kamu memberitahuku warna bluseku? Biru muda. Ibu Harapan tersenyum lebar. Ibu Margareta, penglihatanmu sudah sepenuhnya pulih. Ibu Margareta mulai menangis, tapi kali ini mereka adalah air mata kebahagiaan murni. Dia melihat sekeliling taman Ibu Harapan, melihat warna-warna cerah bunga-bunga lagi, hijaunya dedaunan, birunya langit. Kemudian dia berbalik ke Jessica. Sayang, biarkan aku melihat wajahmu. Ini adalah pertama kalinya dalam 2 tahun ibu dan anak perempuan saling menatap langsung ke mata satu sama lain. Jessica melihat bahwa ibunya terlihat persis seperti yang dia ingat. Kuat, bijaksana, dan penuh cinta. Dan Ibu Margareta melihat bahwa putrinya, meskipun lebih kurus, dan dengan beberapa garis lebih di wajahnya, telah mendapatkan kembali cahaya di matanya yang hilang sejak kecelakaan. Kamu cantik, bisik Ibu Margareta, menyentuh wajah putrinya. Tidak lebih cantik dari ibu. Tirto bertepuk tangan dengan gembira. Berhasil. Aku tahu itu akan berhasil. Bagaimana kamu tahu, Tirto? Tanya Jessica. Karena kalian berdua saling mencintai. Ibu Harapan selalu bilang cinta adalah obat paling kuat yang ada. Di mana ada cinta sejati, penyembuhan selalu menemukan jalannya. 6 bulan kemudian, kehidupan telah sepenuhnya menata ulang dirinya untuk semua orang. Ibu Margareta telah kembali menyetir dan bepergian, tapi sekarang selalu dengan putrinya di sisinya, memperkuat ikatan yang telah tegang oleh kecelakaan. Dia juga menjadi sukarelawan di klinik komunitas lingkungan, membantu orang lain yang kehilangan penglihatan. Jessica menemukan bahwa perusahaan barunya, meskipun lebih kecil, memberinya kepuasan jauh lebih banyak dari yang sebelumnya. Setiap produk yang diluncurkan diuji dengan ketat, dan dia memastikan untuk mengenal secara pribadi setiap karyawan dan keluarga mereka.
Santi menjadi salah satu karyawan paling dihormati dan sedang mengambil kursus teknis dalam keselamatan tempat kerja untuk lebih menghususkan diri. Dia dan Tirto memiliki apartemen mereka sendiri untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Tirto terus mengunjungi Ibu Harapan secara teratur, belajar tentang tanaman obat dan mengembangkan kepekaan khusus untuk membantu orang lain. Ibu Harapan bilang dia punya bakat alami untuk mengenali siapa yang membutuhkan bantuan dan bagaimana memberikannya. Tapi transformasi terbesar terjadi pada Jessica. Rasa bersalah yang menggerogotinya digantikan oleh tujuan yang jelas untuk menggunakan pengalaman dan sumber dayanya, untuk membangun bisnis yang benar-benar membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang. "Kamu tahu apa yang kupelajari dari semua ini?" kata Jessica kepada ibunya suatu minggu sore saat mereka makan siang di halaman belakang mereka. "Apa? Sukses bukan tentang berapa banyak uang yang kamu miliki atau seberapa besar perusahaanmu. Sukses adalah tentang berapa banyak orang yang bisa kamu bantu dan seberapa banyak kedamaian yang kamu miliki di hatimu. Dan apakah kamu punya ketenangan pikiran sekarang?" "Ya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti sedang melakukan persis apa yang seharusnya kulakukan." Ibu Margareta tersenyum, mengamati seekor burung kecil yang mendarat di dahan dekat jendela. "Kamu tahu, sayang, kadang-kadang aku berpikir kehilangan penglihatanku diperlukan agar aku benar-benar melihat apa yang penting dalam hidup." "Apa maksud ibu?" "Ketika aku bisa melihat, aku terganggu oleh hal-hal superficial, penampilan orang, ukuran rumah mereka, label di pakaian mereka. Ketika aku menjadi buta, aku belajar merasakan esensi orang. Kebaikan Tirto, kebijaksanaan Ibu Harapan, keberanian Santi, dan yang paling penting, hati baik yang selalu kamu miliki, tapi yang terkubur di bawah begitu banyak tekanan dan ambisi. Dan sekarang setelah ibu bisa melihat lagi. Sekarang aku melihat dengan mataku, tapi aku tidak kehilangan kemampuan untuk melihat dengan hatiku. Seperti memiliki dua cara melihat sekaligus." Malam itu, Jessica pergi ke kamar ibunya untuk mengucapkan selamat malam, seperti yang dia lakukan setiap malam sejak mereka mulai tinggal bersama lagi. "Bu, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu saja. Apakah ibu memaafkanku sepenuhnya?" Ibu Margareta duduk di tempat tidur dan memegang tangan putrinya. "Jessica, aku memaafkanmu di hari yang sama dengan kecelakaan. Pertanyaannya adalah, apakah kamu memaafkan dirimu sendiri?" Jessica berpikir sejenak. "Kamu tahu, Bu, kurasa iya. Bukan untuk kecelakaan itu sendiri, itu akan selalu menjadi tanda di hidupku. Tapi aku memaafkan diriku sendiri karena menjadi seseorang yang tidak memperhatikan penderitaan orang lain. Aku memaafkan diriku sendiri karena menghargai uang lebih dari orang. Dan yang paling penting, aku memaafkan diriku sendiri karena menghabiskan 2 tahun menghukum diriku sendiri, alih-alih menggunakan waktu itu untuk menjadi orang yang lebih baik." "Dan bagaimana rencanamu untuk menjadi orang yang lebih baik?" "Dengan terus melakukan apa yang kulakukan. Memperlakukan karyawan dengan baik, menciptakan produk yang aman, membantu orang-orang seperti Santi dan Tirto. Dan yang paling penting, menghargai setiap momen bersamamu tanpa menganggap apapun sebagai hal yang biasa." Ibu Margareta memeluk putrinya. Itu semua yang pernah ingin didengar seorang ibu. Setahun setelah pertemuan pertama mereka di jalan, Jessica mengadakan pesta untuk merayakan pemulihan penglihatan penuh ibunya dan ulang tahun pertama perusahaan barunya. Pesta itu diadakan di halaman belakang mereka dengan semua karyawan, keluarga mereka, Ibu Harapan, Tirto, Santi, dan banyak orang lain yang telah menjadi penting dalam kehidupan mereka. Tirto, sekarang 11 tahun dan jauh lebih banyak bicara dari sebelumnya, memberikan pidato kecil. "Ketika aku melihat kalian di jalan itu setahun lalu, aku tahu sesuatu yang istimewa akan terjadi. Bukan karena aku punya kemampuan supranatural atau semacamnya, tapi karena aku melihat dua orang yang saling mencintai dengan dalam, tapi menderita tanpa alasan. Kadang-kadang kita membutuhkan seseorang dari luar untuk menunjukkan jalan kembali ke cinta." Ibu Harapan juga berbicara. "Aku selalu bilang pada orang-orang bahwa penyembuhan sejati tidak hanya terjadi di tubuh. Itu terjadi di jiwa, di hati, dalam hubungan. Kalian berdua adalah contoh sempurna bahwa ketika kita sembuh di dalam, tubuh mengikuti secara otomatis." Santi, masih malu berbicara di depan umum, hanya berkata,
Terima kasih karena mengembalikan putraku kepadaku dan mengajariku bahwa tidak pernah terlambat untuk memulai lagi dengan cara yang benar. Ketika giliran Ibu Margareta untuk berbicara, dia berdiri dan menatap semua orang yang hadir. Setahun lalu, aku buta dan putriku hilang. Hari ini, aku bisa melihat tidak hanya dengan mataku, tapi dengan kejelasan penuh tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan putriku tidak hanya ditemukan, dia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Ini semua hanya mungkin karena seorang anak laki-laki pemberani memiliki kebaikan untuk menawarkan kami harapan ketika kami tidak punya lagi. Akhirnya, Jessica berbicara. Ketika aku kecil, ibuku selalu bilang padaku, malaikat itu ada, tapi mereka tidak punya sayap. Mereka muncul dalam hidup kita ketika kita paling membutuhkan mereka, dalam bentuk orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa. Tirto adalah malaikat kami. Ibu Harapan adalah penyembuh kami. Santi adalah pelajaran kerendahan hati kami. Dan kalian semua di sini adalah bukti bahwa mungkin untuk membangun sesuatu yang indah dan benar ketika kita menempatkan orang di atas keuntungan. Saat malam berlanjut dan para tamu pergi, hanya Jessica, Ibu Margareta, Tirto, dan Santi yang tersisa duduk di taman di bawah langit berbintang. Kamu tahu apa yang lucu? Kata Tirto, menatap bintang-bintang. Apa? Tanya Jessica. Setahun lalu, aku hanyalah anak laki-laki yang tersesat mencoba menemukan ibuku. Hari ini, aku punya 2 keluarga. Milikku dengan ibuku dan kalian semua yang terasa seperti keluarga juga. Dan apakah kamu tahu bagian paling menakjubkan dari semua ini? Kata Ibu Margareta. Apa? Semuanya dimulai dengan ban kempes. Jika ban itu tidak kempes tepat di sana pada saat yang tepat, tidak satu pun dari ini akan terjadi. Jessica tertawa. Bu, apakah ibu bilang itu takdir? Aku bilang kadang-kadang hidup menempatkan hambatan di jalan kita, bukan untuk menahan kita, tapi untuk membuat kita berhenti dan memperhatikan apa yang benar-benar penting. Santi, yang sudah diam untuk sementara waktu, akhirnya berbicara. Kalian semua mengubah hidupku sepenuhnya. Setahun lalu, aku sendirian, takut, berpikir aku tidak akan pernah melihat putraku lagi. Hari ini, kami punya rumah. Aku punya pekerjaan yang membuatku bangga. Dan yang paling penting, aku belajar mempercayai orang lagi. Dan aku belajar, kata Jessica, bahwa kehilangan segalanya kadang-kadang adalah satu-satunya cara untuk menemukan apa yang benar-benar bernilai. Ketika mereka akhirnya mengucapkan selamat tinggal malam itu, masing-masing pulang ke rumah, Jessica tetap sendirian di taman selama beberapa menit, merenungkan semua yang telah terjadi. Setahun lalu, dia adalah wanita bisnis yang sukses, tapi kosong di dalam, membawa rasa bersalah yang menghancurkannya. Ibunya buta, dan hubungan mereka tegang oleh rasa sakit kecelakaan. Sekarang ibunya bisa melihat lagi. Ikatan mereka lebih kuat dari sebelumnya, dan Jessica telah menemukan tujuan sejati dalam hidup. Dia telah kehilangan banyak uang, tapi mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan pikiran dan hubungan yang tulus. Ponselnya berdering, menginterupsi pikirannya. Itu adalah pesan dari seorang jurnalis yang ingin membuat cerita tentang bisnis etis yang berkembang. Perusahaan barunya mulai mendapat perhatian, bukan karena ukuran atau keuntungannya, tapi karena nilai-nilainya dan bagaimana memperlakukan karyawan dan pelanggan. Jessica tersenyum, menyimpan ponselnya. Setahun lalu, panggilan seperti itu akan menjadi hal terpenting di harinya. Sekarang, itu hanyalah bagian lain dari kehidupan yang akhirnya menemukan keseimbangannya. Dia masuk ke dalam dan berjalan ke kamar ibunya untuk mengucapkan selamat malam. Bu, apakah ibu masih bangun? Iya, masuklah. Jessica duduk di tepi tempat tidur. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Berterima kasih untuk apa? Karena memaafkanku. Karena percaya padaku bahkan ketika aku tidak percaya pada diriku sendiri. Karena setuju mengikuti anak laki-laki aneh ke seorang tabib bahkan ketika itu tampak benar-benar gila. Sayang, seorang ibu melakukan apa saja untuk anak-anaknya. Tapi kamu juga telah mengajariku banyak. Apa yang kuajarkan kepada ibu? Bahwa tidak pernah terlambat untuk berubah. Bahwa memiliki keberanian untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit, selalu sepadan. Dan bahwa cinta sejati selalu menemukan cara untuk menyembuhkan luka terdalam. Jessica mencium kening ibunya.
Selamat malam, Bu. Aku mencintai Ibu. Aku juga mencintaimu, sayang. Dan terima kasih karena mengembalikan kepadaku bukan hanya penglihatanku, tapi yang paling penting, putriku yang sebenarnya. Tamat.